Ya, dan kita akan mengupdate situasi terkini di Kabupaten Agam. Sudah bergabung bersama kami koresponden CNN Indonesia Edo Ekariski. Kita sapa langsung. Halo Edo, selamat pagi. Edo, bagaimana pemulihan saat ini di sana? Ya, selamat pagi Puspa dan Lia. Perlu saya informasikan pertama, posisi saat ini saya berada adalah tepat di jalur air saat banjir bandang pada Sabtu malam lalu tiba. Ini bisa dilihat dengan berbagai macam sampah-sampah berupa batang pohon yang cukup besar, dan juga di sebelah sana itu ada rumah yang rusak akibat terkena hantaman air, batu besar serta pohon-pohon. Dan lokasi ini persis berada di samping salah satu aliran sungai yang langsung berasal dari Gunung Marapi, Sumatera Barat. Dan kondisinya ini tepatnya berada di Nagari Bukit Batabuah, tepatnya berada di RW, biasa disebut kampung di sini biasa disebut sebagai lokasi Simpang Bukit. Lokasi ini tadinya adalah persawahan milik masyarakat, dan saat ini kondisinya sudah dipenuhi dengan lumpur yang sangat tebal beserta dengan material-material yang terbawa pada saat banjir bandang berlangsung. Sejak kemarin saya memantau wilayah ini, Lia dan Puspa, ada 2 masyarakat yang menghampiri tim gabungan yang terletak di posko pengungsian dan juga posko bantuan yang letaknya tidak begitu jauh dari lokasi kejadian ini. Mereka meminta tolong kepada tim gabungan yang ada di posko untuk mencari 2 keluarganya lagi yang pada saat kejadian berada tepat di wilayah ini dan sampai saat ini belum ditemukan. Dan proses pencarian pun sejak kemarin siang hingga pagi hari ini terus dilakukan, dibantu juga dengan anjing pelacak. Dan saya langsung akan mengajak Anda dan pemirsa berbincang dengan Pak Lian Samarta, ya Pak, dari Polda Sumbar ya Pak ya, Pak Lian ya. Oke, baik. Pak Lian, izin tadi pagi saya melihat Pak Lian beserta tim gabungan ya, bersama dengan 2 anjing pelacak ini berkeliling di sekitar lokasi ini. Itu benar dari 2 permintaan dari keluarga ya Pak yang belum menemukan keluarganya? Iya Pak, tadi pagi kebetulan kita udah menyisir selama 2 hari dari kemarin sampai sekarang, dan pagi tadi kita juga mulai lagi. Kebetulan ada pihak keluarga langsung yang meminta kita, jadi kita melakukan penyisiran di sekitar lokasi area banjir bandang ini untuk mencari titik-titik yang dicurigai adanya mayat korban. Jadi begitu Pak. Oke, baik. Penyisiran ini dibantu dengan 2 anjing pelacak. Sejauh ini Pak, udah 2 hari ya, sejak kemarin sore juga saya sempat melihat itu kan, apakah sudah terindikasi titik-titik ditemukan 2 orang yang belum ditemukan ini Pak? Untuk titiknya Pak, kita udah ada reaksi satwa kita. Kebetulan salah satu titik kemarin setelah kita telusuri lebih lanjut oleh tim gabungan, ternyata yang kita temukan di sana merupakan bangkai hewan ternak kerbau Pak. Salah satu titik itu. Dan sekarang sebentar lagi mungkin kita akan melakukan pencarian lagi. Mudah-mudahan dengan dibantunya dengan satwa kita ini, kita menemukan titik supaya pencarian ini cepat selesai dan pihak keluarga korban bisa terbantu semaksimal mungkin. Oke, baik Pak. Pak Lian, ini berkaitan dengan kondisi medan. Ini kondisinya kan sudah dipenuhi lumpur, cuaca juga tidak stabil, dan itu menjadi tantangan juga gitu ya Pak ya. Sebenarnya kalau mungkin bisa diceritakan tantangan apa yang ditemukan di lapangan, dan sebenarnya teknik pencarian ini seperti apa sih Pak? Mungkin simpelnya bisa dijelaskan gitu Pak. Baiklah Pak, kita jelaskan sedikit. Kalau untuk tantangan sih emang benar, apalagi sekarang cuaca masih mendung, kadang hujan, segala macam, ditambah dengan lokasi cukup berlumpur, dan ditambah padatnya lokasi longsoran ini membatasi penciuman satwa kita karena terlalu padat dan masih ada endapan air. Jadi sampai sekarang satwa kita masih kesusahan untuk melakukan pencarian karena belum ada mencium aromanya, itu belum terlalu keluar. Jadi untuk yang kedua mungkin lokasi ini banyak batu-batu, kita lihat banyak pohon yang besar-besar, ditambah luasnya lokasi. Ini juga menjadi tantangan bagi kita untuk melaksanakan tugas ini. Tapi itu bukan kita jadi hambatan untuk kita melaksanakan tugas.
tapi menjadi motivasi dan semangat untuk kita melaksanakan tugas, membantu masyarakat sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Baik, Pak. Tadi sudah ada yang meminta lagi, keluarga yang datang, mungkin bisa dilanjutkan ya Pak Lian ini habis istirahat. Terima kasih banyak Pak Lian, semoga lancar pekerjaannya ya Pak. Ya itu tadi Lia dan Puspa bagaimana salah satu contoh cerita yang disampaikan dari petugas kepolisian yang tergabung dengan tim gabungan dari TNI dan juga Basarnas dan juga BNPB, di mana proses pencarian selama masa pencarian hingga 7 hari sejak hari kejadian ini masih terus dilangsungkan. Dan tidak hanya di sini memang yang sudah dilaporkan itu ada 2 keluarga yang sudah melapor bahwa keluarganya masih belum ditemukan, dan titik di mana kerusakan akibat banjir bandang ini terjadi memang menjadi salah satu titik fokus pencarian 2 orang yang masih belum ditemukan dari Nagari Bukit Batabuah. Sejauh ini berdasarkan rilis dari BNPB dan juga tim gabungan, memang sudah ada 58 korban dinyatakan meninggal dunia akibat bencana ini. Dan sementara itu dari 4 kabupaten yang terdampak dari bencana banjir bandang akibat lahar dingin ini, sebanyak didata juga hingga kemarin malam sebanyak 27 orang masih belum ditemukan. Artinya proses pencarian masih akan terus diintensifkan oleh tim gabungan di titik-titik yang memungkinkan atau titik-titik yang kemungkinan korban mungkin berada di sana. Kemarin saya juga sempat menyisiri beberapa titik lain selain di Kabupaten Agam, saya juga menyisiri ada di Kabupaten Tanah Datar. Pada saat perjalanan menuju ke Kabupaten Agam, saya bisa menyampaikan sedikit bahwa ada masyarakat yang juga bahkan menemukan jenazah di sebuah tebing yang curam yang langsung menuju ke salah satu aliran Sungai Agam. Sebenarnya lokasi tersebut itu tidak terdampak cukup parah dari banjir bandang, artinya tidak ada kerusakan jalanan, tidak ada kerusakan perkampungan yang ada di sana, namun ada satu jenazah pada saat itu yang ditemukan oleh masyarakat di sebuah tebing yang curam dan langsung dilakukan proses evakuasi. Jadi berkaitan dengan proses pencarian ini tentunya menjadi pekerjaan yang memang tidak mudah bagi tim gabungan untuk mencari karena begitu luasnya, begitu panjangnya dampak yang dihasilkan dari bencana banjir bandang yang terjadi pada Sabtu malam lalu. Sementara demikian Lia dan Puspa, kami akan terus menginformasikan dan juga mengupdate informasi berkaitan, khususnya berkaitan dengan proses pencarian korban yang masih belum ditemukan hingga hari ini. Baik, terima kasih Edo Ekariski. Tentu kita akan terus menunggu perkembangan dari Anda bagaimana proses pencarian para korban di sana. Terima kasih Edo Ekariski melaporkan dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat pagi.